Assalamualaikum. Saya Rati Surinitias dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 26, ingin menyampaikan peran pelajar mahasiswa pemuda dalam perkembangan politik ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, pada masa kolonial Belanda. Jadi, pada masa kolonial Belanda, penjajahan yang dilakukan Belanda telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia terbuka matanya untuk terbebas dari belenggu penjajahan Belanda. Dan pada masa kolonial Belanda ini telah terjadi adanya politik etis atau politik balas budi, yaitu tahun 1901. Nah, politik etis ini terdiri atas 3 hal, yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi. Edukasi sendiri ini telah melahirkan berbagai macam organisasi pergerakan, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI atau Partai Nasional Indonesia, dan organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Selain itu, pada masa kolonial Belanda juga terjadi kultur stel-sel atau tanam paksa tahun 1830. Nah, tanam paksa ini telah terjadi kurang lebih 40 tahun lamanya. Lalu terjadi juga ekonomi liberal tahun 1870, yaitu terjadi PMA atau penanaman modal asing. Nah, puncak pergerakan Indonesia terjadi ketika diikrarkannya Sumpah Pemuda. Pencetusnya yaitu Muhaymin, pembacanya yaitu Sugondo Joyo Puspito dan W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Lalu masa kolonial Belanda. Jadi pada masa kolonial Belanda ini terdiri ada 3 gerakan pemuda Indonesia. Yang pertama ada gerakan organisasi pemuda yang bersifat militer dan semi militer. Organisasinya seperti Gai Bondan, Seinindan, Heiho, Peta, dan lain-lain. Nah, mereka ini sifatnya kooperatif terhadap Jepang. Yang kedua ada gerakan pemuda yang bergerak secara diam-diam atau gerakan bawah tanah. Jadi moto mereka ini ingin memerdekakan Indonesia tetapi dengan usahanya sendiri, bukan dengan bantuan Jepang. Lalu yang ketiga ada organisasi pemuda bentukan Jepang yang disiapkan memang untuk membantu Jepang menghadapi Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya masa awal setelah kemerdekaan. Nah, pada masa itu, Belanda itu datang kembali ke Indonesia untuk menanamkan kembali kekuasaannya. Nah, maka dari itu, seluruh rakyat pasti tidak terima, dan mereka akhirnya memperjuangkan dan mempertahankan kembali kemerdekaan mereka melalui berbagai pertempuran, seperti pertempuran Surabaya, pertempuran Bendung Lautan Api. Selain itu juga melalui perjuangan diplomasi dan KMB. Lalu ada Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Tritura ini merupakan gerakan pemuda dan mahasiswa yang mempengaruhi perubahan tatanan negara di Indonesia. Nah, isi Tritura tersebut ada 3. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, ada pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI. Dan yang ketiga adalah penurunan atau perbaikan ekonomi. Nah, akhirnya Tritura ini mereka berhasil menggulingkan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada gerakan reformasi tahun 1998. Mereka ini terdiri atas mahasiswa Trisakti yang ingin memperbaiki kondisi masyarakat atau negara dalam berbagai bidang. Nah, mereka ini melakukan aksi demokratis di depan gedung DPR. Mereka ingin Presiden Soeharto turun dari jabatannya, dan akhirnya mereka berhasil menumbangkan kekuasaan Soeharto. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.